Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya? Hari ini sudah siap untuk belajar ya? Bu Wanti hari ini akan menjelaskan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang menemukan ide pokok dalam teks bacaan. Nah, anak-anak sambil menyimak video penjelasan dari Bu Wanti, silahkan untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Baik, akan Bu Wanti mulai. Yang pertama, menemukan ide pokok dalam teks bacaan. Sebuah teks bacaan biasanya tersusun dari beberapa paragraf. Setiap paragraf tersusun atas kalimat utama atau kalimat inti dan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Setiap paragraf pasti mempunyai satu ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan pokok, gagasan utama, pikiran pokok, atau pokok pikiran. Kemudian untuk gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok yang berupa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ide pokok atau pokok pikiran disajikan dalam bentuk kalimat utama. Ide pokok dapat ditemukan di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menemukan ide pokok dalam setiap teks bacaan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir dalam paragraf tersebut. Yang ketiga, tentukan ide pokok yang ada dalam setiap paragraf. Nah, anak-anak, biasanya untuk ide pokok ini terdapat pada kalimat utama tiap paragraf. Kemudian setelah ini kita akan belajar tentang ide pokok pada tiap paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Dalam satu paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat-kalimat ini terangkai menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk suatu gagasan atau ide pokok. Cara sederhana untuk menentukan ide pokok bisa dengan mengajukan pertanyaan seperti paragraf tersebut membahas tentang apa. Nah, ini anak-anak untuk mempermudah anak-anak menentukan ide pokok. Salah satunya dengan membuat atau mengajukan pertanyaan ya. Kemudian, perhatikan contoh paragraf pertama di bawah ini. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki hewan air ini adalah bentuk rudal. Bentuk ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh seperti rudal juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan di atas membicarakan tentang sistem gerak ikan. Kemudian, bagaimana kita menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya? Ya, untuk ide pokok paragraf tersebut adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Anak-anak bisa melihat pada kalimat utamanya ya. Kemudian untuk kalimat pengembang paragraf tersebut adalah sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki hewan air ini adalah bentuk rudal. Bentuk ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh seperti rudal juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Jadi anak-anak, dari contoh paragraf pertama tadi, untuk menentukan ide pokok, anak-anak lihat pada kalimat utama.
Kemudian untuk kalimat pengembangnya, anak-anak lihat, kemudian anak bisa menuliskan dari kalimat kedua sampai seterusnya, itu adalah kalimat pengembang. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Anti bagaimana menemukan ide pokok dalam teks bacaan. Jangan lupa untuk like video pembelajaran ini ya. Kemudian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel Bu Guru Anti agar ketika Bu Anti mengupload video pembelajaran selanjutnya, anak-anak bisa mendapatkan notifikasinya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.